Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Samara Lutfia Ilma Irfani dengan NIM B03219055. Oke teman-teman, kali ini aku adalah mahasiswi semester 6 jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini aku mendapati tugas interpersonal dan presentation skill yang diampu oleh Ustadz Ilham, di mana kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang manfaat, terus impian saya dan sebagainya. Pokoknya kalian harus nonton video kali ini, oke? Jangan di skip. Oke, mungkin dari kalian itu ada beberapa yang masih belum paham tentang pengertian dari interpersonal skill. Nah, interpersonal skills itu bisa dibagi menjadi 3 pengertian: inter, personal, dan skill. Inter itu inter itu ada di dalam, personal itu ada di diri kita sendiri, dan skill itu ada di kemampuan. Jadi kalau digabung, yaitu kemampuan yang ada di diri kita sendiri. Seperti mungkin kalian punya skill menyanyi, bermain bola, terus editing video ataupun editing poster, terus kalian bisa berdagang dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu tentang presentation skill, dimana skill-skill kalian tentang berpresentasi, dimana kalian itu akan menjelaskan skill-skill kalian tentang presentasi. Misalnya nih, langsung ke intinya, terus kalian membangun hubungan dengan teman-teman yang mendengarkan kalian, terus gimana presentasi itu lebih berwarna atau lebih mengena ke mereka atau lebih difahami sama mereka gitu. Nah, manfaatnya itu interpersonal dan presentation skill itu apa sih? Ya itu tadi, interpersonal itu lebih mendorong kalian, skill-skill kalian, mendorong skill-skill kalian yang kalian punya. Kalau presentation skill itu lebih ke kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu impian saya. Di sini tuh impian saya itu ada banyak banget. Entah itu membangun bengkel, entah itu membangun usaha untuk teman-teman saya yang pengangguran atau teman-teman saya yang belum memiliki pekerjaan. Bakat yang saya miliki yaitu ada menyanyi, ini pertama. Terus yang kedua itu berdagang dan menulis. Kalau misalnya menyanyi, itu saya udah dari SD sudah suka nyanyi dan pernah waktu itu ikut lomba. Ternyata cuma sampai berapa besar gitu, nggak sampai menang 3 besar. Terus berdagang, saya udah suka berdagang itu semenjak saya diajak teman saya, dia jualan risoles waktu SMA. Nah, saya mencoba nih caranya berdagang gimana. Ternyata itu bener-bener seru, sampai akhirnya saya waktu itu SMA akhir atau masuk-masukan kuliah gitu, saya mencoba untuk berdagang casing HP, dimana itu keuntungannya lumayan banget. Dari saya modal cuman berapa ya, 300 atau 400 ribu gitu. Nah, untungnya itu sampai 700 ribu, dan itu lumayan banget yang beli, sampai ada yang reseller juga. Terus yang terakhir yaitu menulis, dimana saya ini suka menulis tapi bukan puitis gitu. Saya cuma menulis kata-kata yang menurut saya itu relate gitu sama kehidupan saya. Maksudnya itu pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman masa lalu gitu. Selanjutnya yaitu akan bahas tentang idola yang saya idolakan. Oke, idola saya adalah Umar Daniel Assegaf. Beliau adalah keturunan Indonesia dan Arab. Beliau ini juga termasuk aktris Indonesia, umur 27 tahun. Beliau juga biasanya itu berperan di film, bahkan di series. Ada beberapa series dia, di Cinta Fitri sama apa ya, lupa saya. Terus dia juga pernah memerankan Gatot Kaca di film Gatot Kaca, serta dia juga pernah bermain film di Enam Batang. Itu keren-keren banget ceritanya dan film-filmnya dan seri-serisnya. Pokoknya kalian harus nonton, itu bener-bener bagus banget, keren banget dia bermain aktingnya.
Oke, selanjutnya nih ada di pengalaman terbaik selama di BKI. Oke, pengalaman terbaik di BKI itu ada banyak banget, mulai dari saya ikut organisasi HMP, terus saya juga ikut CCFI, terus saya juga bisa melatih kepercayaan diri waktu presentasi gitu kan. Dulu waktu sekolah itu kan bener-bener kayak takut ya waktu presentasi atau disuruh maju sama guru. Nah, setelah sampai semester 6 sampai berapa tahun ini udahan itu kan udah nggak ngerasa takut lagi, meskipun ya kadang-kadang takut, meskipun kadang-kadang grogi gitu kan, ya itu manusiawi juga kan. Tapi selama ini tuh masih bisa dipegang gitu loh, maksudnya itu masih bisa ya oke, masih bisa ditolerir gitu kan. Terus pelajaran apa yang bisa diambil itu banyak sih, kayak kemarin waktu ikut pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh HMP PKI tahun 2022 di Mojokerto. Saya mengajar di 2 sekolahan itu, tapi di rolling hari-harinya. Saya mengajar waktu itu di kelas 2 di SDN Jagung, yang satunya lagi kelas 3 di di MI Rodotul Jana di Lebak Bawah yang ada di Mojokerto. Itu bener-bener pengalaman terbaik, bener-bener pengalaman yang nggak bisa terlupakan, karena bener-bener kita itu pure ngajar dan mereka bener-bener seneng banget waktu kita ngajar itu. Mereka mereka mungkin nakal sih, iya emang nakal, karena emang di usia-usia seperti itu kan anak-anak lagi aktif-aktifnya kan. Tapi itu bener-bener pengalaman yang gak pernah terlupakan oleh saya. Mungkin dari teman-teman punya pengalaman yang baik, bisa ya komen di bawah. Itu juga, saya juga memiliki pengalaman di luar kampus atau di luar naungan BKI nih, banyak banget juga. Saya itu mengikuti dulunya itu Kartar RT, sekarang itu ikut di Kartar RW, tapi kalau Kartar RW-nya itu nggak seberapa maju gitu, maksudnya nggak seberapa bergerak gitu, karena mungkin ya pandemi juga, terus mereka juga sibuk sendiri, sibuk masing-masing. Kalau di Kartar RW itu udah selesai masa jabatannya, karena emang bener-bener tidak ada yang melanjutkan seperti itu. Kalau di Kartar RT kemarin saya menjabat sebagai sekretaris gitu. Dan itu juga saya juga mempunyai pengalaman sering berorganisasi sama orang lain, suka berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang baru. Terus saya juga membangun usaha bersama teman-teman saya, yaitu snack yang bernama Zeo Blast, bersama teman-teman saya 3 teman-teman di rumah gitu kan. Ternyata pengalaman di luar dan di dalam saya itu juga banyak, maksudnya di dalam BKI, di luar BKI juga banyak gitu. Setelah saya menjelaskan tentang banyak banget hal-hal yang saya tadi jelaskan, di sini saya mau menyampaikan tentang harapan untuk kaum milenial yang sedang menonton video saya. Jadi kalian itu jangan pernah merasa kalau kalian itu nggak pantas, bahkan kalian nggak mau mencoba hal-hal baru, karena lebih baik kalian mencoba hal-hal baru daripada kalian nggak mencoba sama sekali, dan nanti kalian itu kayak getun, atau kalian nanti itu kayak, wah kenapa ya nggak dari dulu saya mencoba gitu kan. Lebih baik kalian mencoba daripada nggak mencoba sama sekali, karena sensasinya tuh lebih kerasa gitu. Maksudnya kayak misal nih kalian emang nggak suka sama dunia usaha perusahaan atau dunia berdagang gitu kan, nggak apa-apa kalian itu nyoba gitu, mungkin ada rezekinya di situ, mungkin ada enggak gitu kan, nggak apa-apa kalian nyoba gitu. Bisa jadi nih sesuatu yang bukan kalian sukai itu malah menjadi suka, karena bener-bener semua itu udah ditakdirkan gitu sama Allah gitu kan. Ya kayak tadi itu contohnya, kayak kalian nggak suka berdagang nih gitu, karena emang kalian belum mencoba sama sekali gitu. Pas kalian mencoba, wah seru ternyata berdagang gitu kan, apalagi pas waktunya kayak banyak orderan gitu. Kalau misalkan pun orderan kalian lagi sepi itu nggak masalah, karena emang ujian manusia itu ada bermacam-macam seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uwais Koroni. Saya lahir di Sidoarjo tanggal 6 November tahun 2000. Saya tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sukodono. Desanya Desa Pekarungan, RT 6 RW 11. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya punya 1 kakak cewek dan juga 2 adik cowok. Orang tua saya bekerja sebagai guru dan saya menduduki semester 6 di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Menurut saya, manfaat dari mata kuliah Interpersonal Skill adalah untuk mengembangkan bakat kita dan juga menggali bakat yang sebenarnya sudah ada pada diri kita namun kita belum mengetahuinya, dan juga membimbing agar kita bisa memanfaatkan skill kita atau mengembangkan apa yang sudah kita miliki atau dikaruniai oleh Tuhan agar bisa lebih baik lagi. Dan juga menurut saya membuat kita lebih percaya pada diri sendiri agar lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Impian saya ingin memiliki brand untuk minuman ataupun makanan yang nantinya akan saya buatkan sebuah seperti coffee shop atau cafe atau mungkin sebuah restoran yang nantinya akan memasarkan produk itu, dan saya ingin mengembangkan usaha tersebut hingga berada di beberapa kota besar, dan kalau bisa ya bisa memasarkannya di kancah internasional. Bakat atau skill saya, sebenarnya saya mempunyai beberapa bakat yang tidak saya teruskan. Yang pertama, saya pernah ikut sebuah komunitas menggambar. Namun untuk sekarang saya sudah tidak melanjutkannya lagi karena saya agak sedikit bosan di dalam gambar tadi. Kemudian saya juga pernah ikut seperti sebuah bisnis jualan gitu, all shop, namun tidak saya teruskan juga karena agak sedikit kurang menjanjikan dalam bisnis tersebut. Idola saya mungkin itu dulunya seorang YouTuber, sekarang jadi musisi, namanya
Reza Oktavian atau lebih akrab disapa Reza Arab. Kenapa saya mengidolakan dia? Karena menurut saya dia itu suka untuk menjadi diri sendiri, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Bahkan ketika dia menutup channel YouTube-nya dan banyak yang bilang, banyak yang menghujat kalau dia sudah lupa bahwa tempat dia terkenal itu berawal dari YouTuber, namun dia tidak menghiraukannya dan membuktikan kalau dia bisa menjadi musisi. Dan ya emang dia punya bakat di bidang musik, jadi dia sempat viral lagunya yang berjudul Lati, itu bahkan sampai ke internasional. Pengalaman terbaik saya ketika saya mengikuti beberapa kegiatan yang ada yang dilaksanakan oleh Hima Prodi atau HMP PKI, seperti pengabdian masyarakat, kemudian Islamic Counseling Camp, kemudian juga beberapa acara yang dalam kepanitiaan di dalam HMP PKI. Ketika saya mengikuti kegiatan dari HMP PKI, saya lebih mengetahui tentang organisasi dan juga kepanitiaan. Di situ saya belajar banyak banget ilmu tentang organisasi dan juga kepanitiaan, kemudian juga tentang kerjasama, tentang saling menghargai, dan juga tanggung jawab. Untuk pengalaman di luar kampus, untuk di rumah saya mengikuti organisasi remaja masjid dan juga Karang Taruna di desa. Jadi dua itu Karang Taruna dan juga remaja masjid. Dan dulu juga di sekolah dulu pernah ikut organisasi pramuka dan juga pernah ikut organisasi Sidoarjo, Dudul Arji Sidoarjo. Itu komunitas menggambar yang saya tadi bicarakan. Saya sempat ikut di situ, namun sekarang tinggal ikut di remaja masjid dan juga remaja masjid aja, dan juga IPNI PPNU di desa. Harapan saya untuk kaum milenial atau anak zaman sekarang, mungkin berhati-hatilah dalam bersosial media, karena memang sosial media itu memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, namun terkadang juga bisa menjerumuskan kita ke dalam sebuah masalah, ke dalam sebuah kejahatan atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena itu, untuk kaum milenial zaman sekarang, tolong berhati-hati dalam bersosial media. Terima kasih.